Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hatiana, NIM 2109025000. Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nur Aisyah, SPD, MPD. Di mana materi yang akan saya presentasikan yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu yang pertama, konsep dasar metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, kapan digunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang ketiga, prosedur penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai konsep dasar dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di mana konsep dasar yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kuantitatif dan kualitatif, di mana pengertian dari kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah melalui metode statistik, di mana pendekatan kualitatif lebih banyak digunakan pada penelitian menyangkut perbedaan dalam paradigma pemikiran dan di dalamnya inferensial dalam rangka pengujian hipotesis yang menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas penerimaan atau penolakan hipotesis. Adapun menurut Syafridah, metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk oleh data menggunakan statistik. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka. Penelitian kuantitatif dapat sangat menekankan pada hasil yang objektif melalui penyebaran kuesioner. Data biaya bisa diperoleh dengan objektif dan uji menggunakan proses validitas dan reliabilitas untuk dapat melakukan penilaian terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian kuantitatif membagi komponen masalah dalam beberapa variabel dan setiap variabel ditentukan dengan simbol yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Di mana proses pengukuran penelitian kuantitatif adalah bagian penting dalam menentukan kesimpulan akhir untuk melihat bagaimana hubungan antara variabel penelitian sampel yang digunakan pada penelitian kuantitatif dihitung berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan yang biasanya menggunakan tingkat kepercayaan di 95%. Baik, untuk pengertian dari kualitatif yaitu lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika, di mana penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Kemudian penelitian kualitatif ini sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan langsung di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini sering disebut dengan naturalistic inquiry atau field study. Nah, kemudian ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian kualitatif ini. Yang pertama yaitu Bogdan dan Taylor. Di sini
Mereka menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Kemudian pendapat yang kedua mengenai yaitu pendapat dari Craig dan Miller. Di sini mereka menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Kemudian konsep dasar yang kedua yaitu ciri-ciri dari kuantitatif dan kualitatif. Di mana ciri-ciri dari kuantitatif yaitu yang pertama, metode penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian. Kemudian permasalahan penelitian dari metode penelitian kuantitatif adalah menanyakan tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang ketiga dilakukan untuk menguji teori yang sudah ada, yang dipilih oleh peneliti. Kemudian metode penelitian kuantitatif memfungsikan teori sebagai titik tolak menemukan konsep yang terdapat dalam teori tersebut yang kemudian dijadikan variabel. Kemudian yang kelima, penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis sejak awal ketika penelitian telah menetapkan teori yang digunakan. Kemudian yang keenam, penelitian kuantitatif lebih mengutamakan teknik pengumpulan data kuesioner. Kemudian yang ketujuh, penelitian kuantitatif penyajian datanya berupa tabel distribusi pilihan jawaban para responden yang ditentukan oleh peneliti berupa angka. Kemudian yang kedelapan, penelitian kuantitatif menggunakan perspektif etik, yaitu data yang dikumpulkan dibatasi atau ditentukan oleh peneliti dalam hal pilihan indikator atau atribut variabel baik jumlah maupun jenisnya. Kemudian yang ke-9, metode penelitian kuantitatif menggunakan definisi operasionalisasi karena hendak mengukur variabel, karena definisi operasional pada dasarnya merupakan petunjuk untuk mengukur variabel. Kemudian yang ke-10, penentuan ukuran jumlah responden atau sampel dengan menggunakan persentase, rumus atau tabel populasi dan sampel sebagai penerapan prinsip keterwakilan. Kemudian yang ke-11, menggunakan alur penarikan kesimpulan berproses secara deduktif, yaitu konsep variabel ke data. Kemudian yang ke-12, yaitu instrumen penelitiannya berupa kuesioner atau angket yang juga berfungsi sebagai teknik pengumpulan data. Kemudian yang ke-13, analisis dilakukan setelah data terkumpul dengan menggunakan perhitungan angka-angka atau analisis statistik. Kemudian kesimpulannya berupa tingkat hubungan antara variabel, sedangkan dalam penelitian kualitatif kesimpulannya berupa temuan konsep yang tersembunyi di balik data rinci berdasarkan interpretasi atau kesepakatan dari para responden atau informasi. Kemudian adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif yaitu ada 5 ciri pokok karakteristik metode penelitian kualitatif, yaitu yang pertama mengutamakan makna, di mana makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.
di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut dan memahami dan mempelajari situasi. Kemudian studi yang dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian, peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Kemudian hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung. Kemudian ciri yang ketiga yaitu memiliki sifat deskriptif analitik, di mana data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Kemudian ciri yang keempat, memahami proses di mana peristiwa terjadi, di mana penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses, bukan hasil suatu kegiatan. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bersifat induktif, di mana penelitian kuantitatif tidak dimulai dari deduktif teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris, di mana peneliti langsung terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang menjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan, serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Di mana kesimpulan atau generalisasi terlebih luas tidak dilakukan, sebab proses yang sama dalam konteks lingkungan tertentu tidak mungkin sama dengan temuan peneliti dalam bentuk konsep, tidak mungkin sama dalam konteks lingkungan yang lain, baik waktu maupun tempat, di mana temuan penelitian dalam bentuk konsep, prinsip, hukum, teori dibangun dan dikembangkan dari lapangan, bukan dari teori yang telah ada, di mana prosesnya induktif, yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan. Kemudian konsep dasar yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis kuantitatif dan kualitatif, di mana jenis-jenis dari kuantitatif ini dibedakan dari segi tujuan dan karakteristik masalah yang dianalisis, di mana untuk berdasarkan tujuan, penelitian kuantitatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian dasar, di mana penelitian dasar ini juga disebut sebagai basic research atau pure research, di mana dilakukan untuk memperluas batas-batas ilmu pengetahuan. Kemudian jenis yang kedua yaitu penelitian terapan, di mana penelitian terapan ini berbeda dengan penelitian dasar, di mana penelitian terapan ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan yang khusus atau untuk membuat keputusan tentang suatu tindakan atau kebijakan khusus. Pengguna metode ilmiah dalam penelitian terapan menjamin objektivitas dalam mengumpulkan fakta dan menguji ide kreatif. Penelitian terapan dibedakan atas penelitian evaluasi, yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Penelitian dan pengembangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu program sehingga program tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik. Kemudian berdasarkan karakteristik masalah, penelitian terbagi menjadi
6. Yang pertama, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap suatu gejala yang menggunakan sistem sampling. Di mana penelitian ini mengumpulkan data dengan angket yang diberikan kepada responden untuk mensurvei hasil dari topik penelitian, dan ini menjadi ciri khas dari penelitian ini. Kemudian yang kedua, penelitian deskriptif, yaitu pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini yaitu pola penelitian dengan menggunakan variabel atau lebih dengan sampel besar, atau penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomenal sosial. Contohnya yaitu apakah terdapat perbedaan kesadaran hukum tentang kewarisan hukum Islam antara laki-laki dan perempuan di daerah tertentu. Nah, di mana analisis data yang digunakan adalah T atau test atau F test. Kemudian jenis yang keempat yaitu penelitian korelasional, di mana penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mencari hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian jenis penelitian yang kelima yaitu penelitian kausal sampai komparatif. Merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Kemudian jenis yang terakhir yaitu experimental research, di mana penelitian ini adalah yang digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penemuan pengaruh ini dilakukan dengan membuat perlakuan terhadap variabel bebas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap satu atau lebih variabel independen. Kemudian jenis-jenis dari penelitian kualitatif yaitu menurut N9 dan Skommer membagi jenis penelitian kualitatif menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif interaktif atau empirik. Kemudian penelitian ini dibagi lagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama etnografi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti dan menafsirkan etnis atau budaya tertentu, di mana fokus dari penelitian ini adalah pada tindakan-tindakan bahasa, kepercayaan, ritual, dan pandangan hidup kelompok masyarakat tertentu sebagai representasi budayanya. Kemudian yang kedua yaitu fenomenologi. Ini adalah sebuah penelitian yang menggambarkan makna-makna dari pengalaman hidup, di mana pengalaman hidup individu dikumpulkan oleh peneliti, bagaimana individu tersebut merasakan sesuatu pada situasi-situasi tertentu yang dialaminya. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keragaman dan kekhususan objek studi yang sedang diteliti, sehingga hasil akhir yang ingin didapatkan adalah menjelaskan keunikan kasus yang dikaji dari 6 aspek. Yang pertama, hakikat kasus, latar belakang historis, setting fisik, konteks kasus, persoalan lain di sekitar kasus yang sedang diteliti, dan informasi keberadaan kasus. Kemudian yang keempat yaitu grounded research.
di mana penelitian ini berupaya membangun teori dasar dari data penelitian yang dikumpulkan. Penelitian ini memiliki 3 desain. Yang pertama desain sistematik, yang kedua desain emergen atau berdasarkan apa yang muncul dalam penelitian, dan yang terakhir yaitu desain konstruktivis. Kemudian jenis yang terakhir yaitu studi kritis, di mana penelitian ini berbasis kepada emasipasi antara peneliti dan partisipan, di mana penelitian ini dipadukan dengan pemberdayaan. Di dalamnya seorang peneliti tidak hanya belajar dari partisipan tetapi juga melakukan pembelaan dan tindakan terhadap partisipan. Peneliti dapat mengidentifikasi beberapa data dan partisipan, misalnya jenis kelamin, agama, etnis, ras, status sosial, posisi politis. Contohnya yaitu studi kritis adalah penelitian tindakan. Kemudian kategori yang kedua yaitu penelitian kualitatif non-interaktif atau konsep. Kategori ini kemudian dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penelitian konsep atau isi. Penelitian isi ini mungkin dapat dikatakan sebagai penelitian analisis isi, di mana analisis isi ini dikarakteristikkan sebagai metode penelitian makna simbolik pesan-pesan yang diteliti. Dalam penelitian keislaman, penelitian ini lebih tepat digunakan untuk penelitian Al-Quran dan hadis dengan menggunakan pendekatan tafsir atau studi kritik hadis. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian sejarah. Penelitian sejarah ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkonstruksikan suatu keadaan di suatu masa yang telah berlalu, di mana penelitian ini memerlukan kejelian peneliti dalam menggali data dari sumbernya yang dapat berupa dokumen, benda-benda peninggalan sejarah seperti prasasti, artefak, koin, dan benda-benda lain yang dapat menunjukkan suatu situasi dan kondisi di suatu masa dari individu, lembaga, ataupun masyarakat. Misalnya, penelitian tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Baik, tentu saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kapan digunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mana untuk penelitian kuantitatif digunakan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, di mana dalam menyusun suatu penelitian, masalah ini haruslah ditunjukkan dengan data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Contohnya yaitu dalam meneliti menemukan pola pemberantasan kemiskinan, maka data orang miskin sebagai masalah harus ditunjukkan. Kemudian yang kedua yaitu jika peneliti mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, di mana metode penelitian kuantitatif ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang luas, tetapi tidak mendalam. Nah, jika populasi terlalu luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian yang ketiga, jika ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Untuk hal ini, metode eksperimen sangat cocok untuk digunakan. Misalnya, pengaruh obat kuat terhadap derajat harmonisan rumah tangga. Kemudian yang keempat, jika peneliti memiliki maksud menguji hipotesis penelitian, di mana secara sederhana, hipotesis dapat berupa hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kemudian yang kelima, jika peneliti berkeinginan mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur.
Contohnya yaitu mencari tahu tingkat IQ orang dewasa. Kemudian yang terakhir yaitu jika si peneliti ingin menguji keraguan-keraguan validitas pengetahuan, informasi, produk, dan teori tertentu. Kemudian yang kedua yaitu kapan digunakan penelitian kualitatif. Berikut akan dijelaskan kapan metode kualitatif digunakan. Yang pertama, pada saat masalah belum jelas atau masih abu-abu. Karena peneliti akan langsung terjun ke objek sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu objek. Kemudian yang kedua, pada saat peneliti ingin memahami makna di balik data yang tampak. Kemudian yang ketiga, pada saat ingin memahami interaksi sosial. Interaksi sosial yang rumit dan kompleks hanya dapat diurai dengan metode kualitatif. Kemudian yang keempat, pada saat ingin memahami perasaan seseorang. Memahami perasaan seseorang memang sulit ditebak dan dimengerti, sehingga dengan metode kualitatif hal itu akan mudah diketahui. Kemudian yang kelima, pada saat ingin mengembangkan teori. Teori yang demikian dibangun melalui ground research. Dengan metode kualitatif, penelitian pada tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data, kemudian mendapatkan hipotesis yang berupa hubungan antar gejala. Nah, hipotesis tersebut selanjutnya diverifikasi dengan pengumpulan data yang lebih mendalam. Nah, bila hipotesis terbukti, maka akan menjadi teori atau tesis. Kemudian yang keenam, pada saat ingin membuktikan kebenaran data. Data sosial merupakan data yang sulit dipastikan kebenarannya. Dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data triangulasi atau gabungan, maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu, dengan metode kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh. Kemudian yang terakhir, pada saat ingin meneliti sejarah perkembangan. Dengan menggunakan dokumentasi wawancara mendalam kepada pelaku atau orang yang dipandang tahu, maka sejarah perkembangan akan dapat diteliti. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu prosedur penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di mana prosedur dari penelitian kuantitatif ini banyak prosedur penelitian yang ditawarkan, namun pada dasarnya keseluruhan prosedur yang dimaksud memiliki langkah-langkah dan tujuan yang sama. Tidak ada harga mati sebuah prosedur penelitian kecuali memang berbeda paradigmanya. Berikut ini beberapa prosedur yang harus diingat, yaitu yang pertama, menentukan masalah penelitian. Penelitian telah meneliti variabel atau antar variabel untuk menentukan atau mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, kajian literatur atau kajian pustaka atau kajian teori. Kemudian yang ketiga, melakukan pengumpulan data. Kemudian yang keempat, analisis dan penafsiran data. Kemudian yang kelima, laporan dan evaluasi hasil penelitian. Adapun prosedur penelitian kualitatif, yang pertama yaitu pra-lapangan. Kemudian yang kedua, tahap pengerjaan pelaksanaan penelitian di lapangan. Kemudian yang ketiga, tahap analisis data. Yang keempat, tahap penulisan laporan. Baik, kita pada akhir pembahasan, yaitu
perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Menurut Johnson dan Christensen 2008 memberikan uraian tentang perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. Di sini ada beberapa kriteria dari perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang pertama dari segi tujuan, di mana tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk mengidentifikasi dan menafsirkan hubungan sosial, sedangkan penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis, menemukan sebab dan akibat, dan membuat prediksi. Kemudian dari segi grup penelitian, penelitian kualitatif lebih kecil dan tidak dipilih secara acak, kemudian penelitian kuantitatif lebih besar dan dipilih secara acak. Kemudian dari segi variabel, penelitian kualitatif studi keseluruhan bukan variabel, sedangkan penelitian kuantitatif variabel spesifik yang dipelajari. Kemudian yang segi jenis data yang dikumpulkan. Untuk penelitian kualitatif bisa berupa kata, gambar, atau objek, sedangkan penelitian kuantitatif berupa angka dan statistik. Kemudian dari segi bentuk data yang dikumpulkan. Untuk penelitian kualitatif, data kualitatif seperti tanggapan terbuka, wawancara, observasi, partisipan, catatan, lapangan, dan refleksi. Sedangkan penelitian kuantitatif, data kuantitatifnya berdasarkan pengukuran yang tepat menggunakan instrumen pengumpulan data terstruktur dan tervalidasi. Kemudian jenis analisis datanya dari segi penelitian kuantitatif, identifikasi, pola, fitur, dan tema. Sedangkan penelitian kuantitatif identifikasi hubungan statistik. Kemudian dari jenis objektif dan subjektivitasnya, untuk penelitian kualitatif menggunakan subjektivitas diharapkan, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan objektivitas sangat penting. Kemudian dari segi peran peneliti, penelitian kualitatif, peneliti dapat diketahui oleh peserta dalam penelitian dan karakteristik peserta dapat diketahui oleh peneliti. Sedangkan penelitian kuantitatif, peneliti tidak diketahui partisipan dalam penelitian ini dan karakteristik partisipan sengaja disembunyikan dari peneliti atau studi buta ganda. Kemudian dari segi hasil, kualitatif, temuan khususnya atau khusus yang kurang digeneralisasikan, sedangkan penelitian kuantitatif, temuan yang dapat digeneralisasikan yang dapat diterapkan pada populasi lain. Kemudian dari segi metode ilmiah, penelitian kualitatif, eksplorasi atau bottom up, peneliti menghasilkan hipotesis dan teori baru dari data yang dikumpulkan. Sedangkan penelitian kuantitatif, konfirmatori atau top down, peneliti menguji hipotesis dan teori dengan data. Kemudian dari segi pandangan perilaku manusia, penelitian kualitatif bersifat dinamis, situasional, sosial, dan pribadi. Sedangkan kualitatif bersifat biasa dan dapat diprediksi. Kemudian dari segi tujuan penelitian paling umum, dari segi kualitatif, dijelajahi, temukan, dan bangun. Sedangkan kuantitatif, jelaskan, dan prediksi. Kemudian dari segi fokus, penelitian kualitatif, sudut pandangnya lebar, meneliti keluasan dan kedalaman fenomena. Sedangkan kuantitatif, sudut pandangnya sempit, hanya menguji hipotesis tertentu. Sedang dari segi sifat pengamatan, kualitatif mempelajari perilaku dalam lingkungan alami,
Sedangkan kuantitatif mempelajari perilaku dalam kondisi yang berkendali, mengisolasi efek sebab akibat. Kemudian dari segi sifat realitas, kuantitatif beragam realitasnya, yaitu subjektif. Sedangkan kuantitatif realitasnya tunggal atau objektif. Kemudian yang terakhir dari segi laporan akhirnya. Untuk kuantitatif, laporan akhirnya yaitu laporan naratif dengan gambaran secara kontekstual dan kutipan langsung yang didapat dari partisipan. Kemudian kuantitatif, laporannya berupa statistik dan korelasi, perbandingan, dan signifikansi statistik temuan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai materi, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini merupakan sumber-sumber materi yang saya dapat. Kita lihat ada 5 sumber yang saya gunakan. Kemudian ini merupakan gambar-gambar sampul dari buku atau sumber yang saya peroleh. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf, dan saya akhiri presentasi ini dengan mengucap hamdalah dan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.